Ya, sekali lagi, tes SLAM adalah pengujian untuk mengetahui tingkat kecairan beton segar ya, atau disebut tingkat kelecekan. Ya. Pengukuran SLAM adalah seberapa jarak penurunan beton segar setelah ditumbuk dalam satu cetakan berbentuk kerucut terpancung. Kerucut terpancung itu bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya kerucut, tapi lancipnya itu tidak ada gitu ya. Lancipnya itu terpotong, istilahnya terpancung. Ya. Jadi SLAM itu adalah menurunnya beton segar ya, merosotnya. Cara pengujian SLAM ya, di sini ada beberapa alat lain yang digunakan untuk menunjang pengujian SLAM. Seperti pertama ya cetakannya itu sendiri, SLAM kun. Ada juga alat-alat perata ya, seperti shovel atau ya kita sering sebutnya cetok ya. Dan ada juga rod atau penumbuk ya. Penumbuk itu biasanya terbuat dari besi batangan ya. Kira-kira 60 cm atau 600 mili. Ada juga penggaris ya. Penggaris ini juga perlu untuk mengukur SLAM tersebut. Nah, SLAM kun ini tingginya 30 cm ya atau 300 mili dengan diameter bawahnya 20 cm, diameter atasnya 10 cm ya. Caranya tes SLAM adalah menuangkan beton segar ya. Dan kalau saya bilang beton segar tentu saja wujudnya masih cair ya. Sebanyak sepertiga ya, sepertiga dari si konnya ya. Tumbuk 25 kali, masukkan 2/3, tumbuk 25 kali, masukkan penuh sampai dia nganu ya, sampai dia istilahnya munjung ya, sampai dia cembung seperti ini, tusuk juga lagi 25 kali ya. Jadi batang besinya ini digunakan untuk menumbuk ya. Menumbuk sebanyak 25 kali untuk memadatkan si ini, memadatkan si beton segar ya. Kemudian ratakan, okay. Ratakan dan kemudian diangkat. Ketika diangkat, beton segar itu akan turun ya. Istilahnya merosot itu ya. Yaitu ya, merosot. Nah, merosotnya itu berapa diukur ya? Diukur pakai ya dalam ilustrasi ini dia pakai ini ya, Mistar roll ini ya. Jadi perlu di setting seperti ini. Ada si batang besi tadi, sejajarkan dia dengan permukaan kon ya, SLAM kon, kemudian arahkan menggaris sampai ke permukaan si beton segar yang merosot tadi ya. Nah, di sini kelihatan berapa senti. Oke. Nah, SLAM ini semakin tinggi ya, jadi penggaris ini semakin ke bawah ya. Itu kita sebut SLAM-nya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, maka ini kan semakin rendah berarti ya. Itu artinya betonnya semakin encer. Oke. Kalau SLAM-nya rendah ya, artinya penggaris ini cuma beberapa senti aja dari si tongkat besi, maka kita sebut beton itu padat. Ya. Nah, beton yang padat cenderung sulit dialirkan. Oke. Jadi SLAM yang encer itu berarti beton segarnya mudah dialirkan. Oke. Yang berarti dia bisa memasuki ke sela-sela cetakan yang sulit ya, yang sulit dilalui. Kalau bayangkan suatu beton padat sekali, cenderung keras, maka di sudut-sudut cetakan dia tidak bisa memenuhi karena sifatnya tidak lagi seperti zat cair, malahan mirip zat padat itu toh. Oke. Jadi beton itu tidak bisa terlalu padat ya, harus sedikit lebih encer. Namun sayangnya yang encer seperti ini ya, yang SLAM-nya tinggi ya, biasanya kekuatannya tidak sebagus yang SLAM-nya rendah ya. Jadi ini memang lagi-lagi ada azas optimasi di sini ya. Beton tidak boleh terlalu padat, tapi beton juga tidak bisa terlalu encer gitu ya. Jadi pilihannya sulit memang. Mau kekuatan tinggi tapi tidak bisa dicetak, atau kekuatan rendah tapi mudah dicetak ya.
Jadi di antara tengah-tengahnya. Oke. Ini SLAM test. Ini sebenarnya juga akan kita lakukan di lab ketika praktikum ya. Kemudian kalau beton sudah keras, tentu saja ada yang namanya tes kuat tekan ya. Tes kuat tekan adalah pengujian untuk mengetahui seberapakah tekanan terbesar yang mampu ditahan beton. Tes ini harus dilakukan dengan beban tegak lurus permukaan beton dan kecepatan pembebanan yang tetap. Ya, maksudnya kecepatan pembebanan itu adalah settingnya alat ini ya. Jadi ada suatu alat yang bertugas untuk menekan si betonnya itu. Oke. Dan di sini ada settingannya ya, mau kecepatan berapa gitu. Nah, ketika menekan beton itu tidak boleh ditekan secara kejut. Ya, jadi tiba-tiba dikasih beban langsung berapa ton gitu, itu nggak boleh ya. Naiknya harus tetap ya, harus perlahan kemudian tetap. Tidak boleh dikasih beban kejut. Karena kalau dikasih beban kejut yang langsung dikasih besar gitu, pembacaannya akan seakan-akan tinggi, padahal nggak seperti itu. Ya. Nah, persamaan kuat tekan itu adalah persamaan rumus tegangan ya, P per A, di mana ini dibaca theta ya, theta, maksud saya sigma ini ya, sigma adalah kuat tekan dalam satuan MPa, P adalah beban, bisa dalam kilo, bisa dalam kilonewton ya, A adalah luas penampang si ininya, penampang sampelnya ini ya. Jadi kalau bentuknya misal silinder, ya berapa sih luasnya bunderan itu di sana? Ya. Sehingga satuannya cm persegi. Ya. Sampel uji tekan pada umumnya berbentuk silinder dan kubus ya. Yang paling umum tentu saja silinder dan kubus ya. Ada dua versi. Yang mana mempengaruhi nilai kuat tekannya ya. Jadi perubahan bentuk sampel itu juga mempengaruhi kuat tekannya. Oke. Nah, hancurnya si sampel ini ada beberapa versi. Ada yang namanya axial splitting ya, jadi letaknya itu vertikal. Ada yang namanya conveyor, yaitu letaknya itu membentuk seperti kerucut ya. Seperti kerucut, sama-sama kerucut dari atas dan kerucut dari bawah, kemudian bertemu di suatu titik di tengah ya. Ada yang juga namanya shear ya, yaitu retakannya diagonal seperti ini ya. Jadi ada beberapa jenis retakan di pengujian kuat tekan. Nah, seperti yang kalau terlihat di ilustrasi ini adalah tipe axial splitting. Ya, vertikal semua. Nah, masih membicarakan kuat tekan ya. Nah, ini dia yang saya sebutkan perbedaan jenis sampel ya. Ada yang silinder, ada yang kubus tadi. Jika sampel berbentuk silinder, maka perbandingan diameter dan tingginya mempengaruhi kuat tekan ya, dengan faktor konversi seperti berikut ya. Jika tinggi sama diameternya itu perbandingannya 2 ya. Jadi misal tingginya 30 ya. Tingginya 30 cm, diameternya 15 ya. Jadi tinggi dibagi diameter 30 bagi 15 2 ya. Kita sebut koreksinya dia 1. Oke. Nah, kalau perbandingan itu semakin pendek, oke, koreksinya itu juga semakin kecil ya. Jadi bayangkan ada suatu silinder yang diameter sama tingginya sama ya, ketika dibagi 1, itu koreksinya 0,91 ya. Jadi tidak penuh kekuatannya di sana. Untuk angka perbandingan lainnya, nilai koreksinya bisa diinterpolasi dari data. Ya, data tersebut maksudnya ya ini. Ya. Jadi bisa menggunakan metode interpolasi untuk mengambilnya. Misalnya ada yang perbandingannya 1,8 ya, yang nanti antara 1 sama 0,98. Tinggal nanti interpolasinya bagaimana. Nah, jika sampel berbentuk kubus, maka kuat tekannya bisa dikonversi menjadi silinder dengan persamaan berikut. Lah, ini agak sedikit pusing ya. Jadi kalau dia bentuknya kubus ya, ada caranya untuk mengonversi menjadi kuat tekan yang silinder gitu ya. Itu rumusnya seperti itu, 0,76 tambah 0,2 pangkat 10 log FJK dibagi 15 kali FJK, di mana FC adalah kuat tekan silinder, sedangkan FJK adalah kuat tekan kubus ya. Jadi kalau kita menggunakan kubus untuk tes kuat tekan, itu dikonversi lagi pakai rumus yang panjang ini ya, untuk menjadi silinder.
Nah, sekarang umumnya standarnya itu yang diakui ya silinder. Oke. Yang kubus itu sudah lama itu. Biasanya kalau pakai standar kubus, nilai kuat tekannya itu ada kodenya namanya K. Ya. Ada K150, K175 ya. Itu dia itu biasanya berbasis dari K. Nah, kalau silinder yang biasanya kita pakai itu ya yang simbolnya F aksen C. Ya. Sehingga kalau cetakannya masih pakai cetakan lama yaitu si kubus, maka perlu dikonversi untuk menjadi silinder dengan rumus yang panjang ini ya. Nanti kita akan coba menghitung rumus ini juga. Ya. Jadi intinya kuat tekan itu bisa bermacam-macam karena terkali dengan faktor koreksi karena perbedaan wujud ya, perbedaan ukuran. Oke. Jadi kuat tekan itu tidak bisa selalu sama ketika ukuran sampelnya juga berbeda ya.